kami JRA dengan NU ini sebenarnya organisasi yang berbeda. Dalam tanda kutip, ini berbeda ini. NU organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan. Kalau kami JRA Jamiyah Ruqyah Aswaja memang bergeraknya di bidang pengobatan Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Mustafa. Posisi saya di JRA sebagai ketua anak cabang Jamiyah Ruqyah Aswaja JRA Kecamatan Bener. Jadi yang melatar belakangi terbentuknya Jamiyah Ruqyah Aswaja di Kecamatan Bener karena ini mengapresiasi kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat kadang-kadang ada keluhan sakit macam-macam gitu, yang sekiranya kemudian menurut hemat kami semuanya itu bisa diobati dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, disitulah yang melatar belakangi. Kami mengobati orang sakit dengan menggunakan metode Qur'ani dengan ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Kalau berdirinya dari pusat, karena ini kan ada pengurus pusat ya, dari pusat, kemudian secara hierarkis, kemudian ada pengurus provinsi, ada pengurus cabang kabupaten, dan kami ditunjuk waktu itu menjadi pengurus Kecamatan Bener. Nah, mulai kami terbentuknya di Kecamatan Bener tahun 2017 diadakan ijazahan massal di Kabupaten Purworejo di gedung NU. Kemudian setelah itu dibentuklah secara hierarkis kepengurusan, karena dibutuhkan organisasi itu harus ada pengurusnya untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, sehingga kami waktu itu ditunjuk sebagai ketua PAC JRA Kecamatan Bener. Dari tahun ke tahun itu bertambah. Dari awal dulu sebenarnya hanya paling sekitar 10-20 orang. Kemudian ada gelombang setiap tahun ada dibuka ijazahan. Kemudian bertambahlah anggota. Setiap kali ada ijazahan kita data, kemudian bertambah lagi. Sampai saat ini perkembangannya cukup signifikan. Jadi kalau anggotanya kami ada sekitar 98 praktisi, 98 orang. Gitu. Kami JRA dengan NU ini sebenarnya organisasi yang berbeda. Dalam tanda kutip, ini berbeda ini. NU organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan. Kalau kami JRA Jamiyah Ruqyah Aswaja memang bergeraknya di bidang pengobatan Qur'ani. Ya, dari pusatnya juga begitu. Jadi di pengurus pusat, pengurus wilayah, provinsi, kemudian pengurus cabang, kemudian di pengurus PAC. Kecamatan Bener ini praktisnya se-Kabupaten Purworejo paling banyak. Jadi hampir menyentuh angka 100. Hanya saja kalau kemudian dimobilisir untuk berkumpul itu ya sulit, namanya orang dengan kesibukan masing-masing. Kalau suruh kumpul semua gitu ya sulit. Yang aktif paling-paling ya 25 atau berapa. Kalau selapanan itu kan kita sering kumpul. Kita tambah wawasan. Kita kadang-kadang ada pelatihan. Kemudian mengundang pakar apa bidang, misalnya totok jari petir, misalnya ada pelatihan, fasdu ada pelatihan. Jadi agar supaya teman-teman itu menangani pasien tidak canggung gitu maksudnya.
kita tunjang untuk menyempurnakan pengobatan Qur'ani dengan macam-macam itu tadi. Oke. Kami kan menunya kan memang menu wajib Al-Quran ya. Ayat-ayat Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Karena itu memang Allah sendiri yang menyampaikan di dalam ayat-ayat Al-Qurannya dan juga Rasulullah. Prinsip kami itu menjadikan ayat Al-Quran sebagai obat yang pertama dan utama. Nah, kami menggunakan ayat-ayat untuk mengobati. Kalau pertama kali tentu itu secara umum. Andai kata para marki atau pasien itu banyak gitu ya, seberapapun banyaknya tidak dibatasi. Kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita ajak untuk bersama-sama membaca surat-surat pendek. Mulai dari pertama kali membaca syahadat, kemudian istighfar, kemudian basmalah, hamdalah, sholawat Nabi, kemudian baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang disebut sebagai ruqyah standar. Jadi itu baru ruqyah standar dasar itu. Untuk mengobati penyakit semuanya harus melewati prosesi dengan dibacakan ruqyah standar. Baru setelah itu kemudian sesuai dengan keluhannya ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya sesuai dengan kebutuhan sudah. Keluhannya apa, fokus di keluhan itu yang ditangani. Terus seperti itu sampai insya Allah kita pandu. Kita juga komunikasi dengan pihak yang bersangkutan, para pasien dan kemudian juga keluarga, karena biasanya seperti itu ada lanjutannya di rumah sana itu. Kalau memang ada hubungannya dengan yang posisinya di rumah, misalnya ada pusat gangguannya yang di rumah, jika kita selesaikan yang di rumah sana. Karena apapun penyakit yang ada di dalam tubuh para pasien itu adalah titik keluhan, itu titik keluhan. Tapi kalau yang di rumah sana ini pusat gangguan, maka pusat gangguan harus dibersihkan dulu, kemudian nanti diulangi lagi untuk diobati agar supaya benar-benar bisa bersih. Itu tahapannya seperti itu. Oke. Prinsip tidak ada beda. Artinya begini, bahwa sama itu yang digunakan untuk mengobati adalah ayat-ayat Al-Quran. Cuma ada frame yang harus dipatuhi sebagai disiplin seorang praktisi di Jamiah Ruqyah Aswaja. Misalnya kita tetap menggunakan metode Al-Quran, tapi kemudian kita juga pandu lagi, kita bacakan lagi, kecuali ayat-ayat Al-Quran juga masih ada doa-doa yang lain yang sumbernya daripada salafus shalih, dari para ulama. Kemudian dari apa yang sudah diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, itu juga kita pakai untuk bagian, menjadi bagian daripada teknik untuk mengobati penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang meludah, niat membuang semua penyakit yang ada di tubuh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ludah, 1, 2, 3. Satu kali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ludah. Jadi memang banyak pengalaman, macam-macam rintangan kadang-kadang, dan itu sekaligus sebagai tantangan untuk kita selalu mengkaji, meningkatkan kapasitas para praktisinya. Ketika terjadilah seperti ini, ada di ruqyah, kemudian reaksinya frontal misalnya kayak gitu, itu kan sebuah tantangan sebenarnya, tantangan. Tapi kita tetap bertanggung jawab untuk kita lanjutkan, karena biasanya seperti itu, tidak bisa sekali langsung tuntas, belum bisa. Allah menghendakinya mungkin harus dilanjutkan dengan teknik-teknik lain, atau bahkan kita juga tetap nanti berkomunikasi dengan keluarga, latar belakang keluarga, mungkin ada kaitannya dengan psikologi di keluarga. Ini tetap kita ada komunikasi dengan keluarga, kita tindak lanjuti, kita pandu terus sampai mudah-mudahan Allah itu bisa mengeluarkan semua penyakit yang menjadi keluhan para pasien. Ya, jadi
tantangannya macam-macam. Ada yang kemudian frontal kayak gini sampai nangis-nangis kayak gitu. Itu biasa bagi kami, biasa. Karena memang Allah menghendakinya mungkin dengan cara seperti itu. Artinya cara mengeluarkannya juga nanti juga macam-macam caranya. Tapi mungkin ditindaklanjuti di rumah sana mungkin ya. Bagi yang ada tantangan-tantangan seperti itu nanti penyempurnaannya di rumah sana. Kemudian ada yang nanti dengan dibekam, sempurnakan dengan dibekam. Jadi banyak sekali. Pernah ini orang daerah sini Karangsari bagian atas di mana? Kerandon itu ada orang sakit apa itu sudah dirawat di rumah sakit, sudah 3 kali dirawat di rumah sakit. Sakitnya, pokoknya dia pingsan. Setiap hari itu mesti pingsan. Kadang-kadang sampai 2 kali dia pingsan. Akhirnya terakhir dia ke sini. Sampai di depan pintu ini sudah pingsan. Langsung kita tangani, kita ruqyah dan kemudian terus ada 3 kali beliau itu datang ke sini. Tapi alhamdulillah perkembangannya signifikan itu. Bahasanya kalau medis mengatakan sakitnya itu autoimun. Penyakitnya autoimun. Dia kadang-kadang sampai 3 kali sehari pingsan dia. Wali murid juga, anaknya ada di SMK. Jurusannya teknik sepeda motor, TSM. Tapi tamat tahun kemarin. Tamatan kemarin. Nah itu alhamdulillah kita ruqyah, kita totok juga, kita akupuntur dengan tusuk jarum itu alhamdulillah biidznillah kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah al-ikhlas 3 kali, terus al-falaq juga 3 kali itu akupuntur. Ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina